kas masuk, arus kas keluar, kemudian penggunaan dana tunai, kemudian ada kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi dan pendanaan. Adapun tujuan dari penyusunan laporan kas adalah untuk menyediakan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas dari suatu entitas selama suatu periode tertentu. Yang kedua, laporan arus kas juga bertujuan untuk menginformasikan kepada para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, juga dalam struktur keuangan. Ada 3 elemen dalam laporan arus kas. Yang pertama yaitu dari aktivitas operasi atau biasa disebut dengan operating activities. Aktivitas operasi ini adalah kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dari semua fungsi yang ada di suatu perusahaan supaya bisa terlaksana semua sesuai dengan rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun kegiatan-kegiatan yang termasuk aktivitas operasi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah arus kas masuk atau cash inflow. Kegiatan pada arus kas masuk pada aktivitas operasi ini meliputi kegiatan pendapatan jasa tunai. Jadi kalau menerima pendapatan jasa tapi tidak tunai berarti tidak termasuk di sini ya. Kemudian pendapatan lain-lain ini pun harus tunai juga. Misalnya menerima pendapatan bunga bank yang secara tunai, maka dimasukkan ke sini, ke komponen ini. Kemudian penjualan barang dagang tunai. Nah, ini juga masuk ke arus kas masuk. Kalau misalnya kegiatannya penjualan barang dagang secara kredit berarti tidak termasuk pada komponen aktivitas operasi. Kemudian penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan. Kemudian kegiatan retur pembelian tunai. Jadi ada kejadian pembelian secara tunai, kemudian barang yang sudah dibeli itu dikembalikan, maka namanya adalah retur pembelian tunai. Nah, itu masuk pada aktivitas operasi yang cash inflow. Nah, yang kedua yaitu dari jenis cash outflow atau arus kas keluarnya. Kegiatan aktivitas operasi itu yang pertama beban usaha, harus tunai juga ya. Membayar beban usaha seperti beban gaji, iklan, sewa, asuransi yang secara tunai. Kemudian ada beban administrasi, ini juga harus tunai, beban lain-lain juga harus tunai. Kalau nggak tunai berarti nggak bisa masuk ke sini. Kemudian pembayaran pajak, kemudian pembelian barang dagang secara tunai, kemudian pembelian perlengkapan secara tunai. Misalnya membeli perlengkapan setengah tunai setengah kredit nih, berarti yang dimasukkan ke yang tunai saja, yang kredit tidak. Kemudian retur penjualan tunai, ini juga masuk kepada arus kas keluar pada aktivitas operasi. Maksudnya ini adalah ketika sebelumnya ada transaksi penjualan tunai, jadi menjual barang dagang tunai, tapi ternyata di kemudian hari barang yang sudah dijual itu dikembalikan. Nah, itu namanya adalah retur penjualan tunai. Kemudian kegiatan pelunasan utang kepada pelanggan atau supplier. Bukan pelunasan utang kepada bank ya. Ini nanti beda aktivitas. Ini adalah pelunasan utang kepada pelanggan atau supplier. Guys, ini adalah persamaan dasar akuntansi dari Salon Wulan. Mari kita amati arus kas dari kegiatan operasi. Nah, pertama ada kegiatan beban sewa. Angkanya sebesar berapa? Lihat di kasnya. Sebesar 3.000. Kemudian kegiatan pendapatan jasa. Sebesar berapa? Sebesar 17.000. Kemudian yang ketiga, kalian lihat ini ada utang. Sebesar berapa utangnya? Sebesar 5.000, mengurangi. Ini pada tanggal 24 ini utang berkurang 5.000 ini adalah kejadian melunasi ini. Dulu kan membeli perlengkapan secara kredit ya. Nah, ini melunasi sebagian, melunasi 5.000 saja, berarti melunasi kepada supplier. Nah, seperti itu kan.
Nah, selanjutnya kegiatan beban gaji. Nah, ini termasuk aktivitas operasi sebesar 2.000. Kemudian kegiatan beban listrik dan telepon sebesar 800. Ini beban perlengkapan dan beban penyusutan peralatan kenapa nggak masuk? Karena tidak mengurangi kas. Jadi dia tidak masuk pada kegiatan operasi. Oke? Nah, mari kita susun laporan arus kas dari salon wulan ini. Yang pertama seperti biasa kita buat judulnya dulu. Judulnya adalah salon wulan, laporan arus kas periode Januari 2020. Yang pertama dari arus kas dari aktivitas operasi ya. Tadi tanggal 17 ada beban sewa. Sifatnya mengurangi ya. Sebesar 3.000 kita kurung. Yang kedua pada tanggal 18 ada pendapatan jasa. Karena menambah berarti tidak kita kurung. Sebesar 17.000. Kemudian pada tanggal 24 ada pembayaran utang. Tadi melunasi sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar 5.000, mengurangi kita kurung. Kemudian pada tanggal 28 ada beban gaji sebesar 2.000 karena mengurangi kita kurung. Kemudian pada tanggal 31 membayar beban listrik dan telepon sebesar 800 dan akhirnya kita jumlahkan maka akan mendapatkan hasil dari arus kas dari aktivitas operasi sebesar 6.200. Mungkin ada yang bertanya kenapa pendapatannya tidak di atas saja. Nah, kalau bisa usahakanlah menyusunnya sesuai dengan historisnya, sesuai dengan urutan tanggalnya. Makanya nggak masalah kalau yang atas ini negatif, kemudian baru positif. Ini saya susun berdasarkan historis kejadiannya sesuai urutan tanggalnya. Adapun elemen kedua dalam laporan arus kas yaitu dari aktivitas investasi atau investing activities. Aktivitas investasi ini adalah semua aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang dan investasi lain yang tidak termasuk ke dalam kelompok setara kas. Adapun kegiatan-kegiatan pada aktivitas investasi yang bersifat cash inflow atau arus kas masuk yaitu dari kegiatan penjualan aset tetap, baik yang berwujud, misalnya itu penjualan peralatan, penjualan kendaraan, penjualan mesin, maupun tidak berwujud. Nah, misalnya menjual hak merek atau hak cipta. Dan aset jangka panjang lainnya secara tunai, lagi-lagi harus tunai. Kalau tidak tunai berarti tidak termasuk pada aktivitas investasi ini. Adapun kegiatan yang bersifat arus kas keluar atau cash outflow-nya yaitu kegiatan pembelanjaan aset tetap, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya secara tunai. Contohnya misalnya membeli peralatan, membeli mesin, membeli kendaraan. Nah, itu berarti masuk pada aktivitas investasi yang bersifat cash outflow. Mari kita amati aktivitas investasi pada salon wulan. Kalian bisa melihat pada kolom harta, kita cari yang harta tetap. Nah, di sini harta tetap hanya ada satu. Kita cek apakah peralatan ini ada pembelian atau penjualan yang berhubungan dengan kas. Kita cari, ya ternyata ada pada tanggal 3. Nah, karena kasnya ini keluar sebesar 90.000, berarti ini masuk ke cash outflow-nya ya. Karena ini adalah kejadian pembelian peralatan secara tunai. Nah, tidak ada penambahan sampai selesai berarti sudah hanya ini saja. Kita masukkan ke laporan yang tadi. Ini laporan arus kasnya tadi, sudah ada arus kas aktivitas operasi, tinggal kita tambahkan arus kas dari aktivitas investasi. Kita catat di sini pada tanggal 3 tadi pembelian peralatan dan sifatnya mengurangi. Maka arus kas dari aktivitas investasi ini berkurang, dikurung sebesar 90.000. Elemen yang terakhir dalam laporan arus kas yaitu aktivitas pendanaan atau financing activities. Aktivitas pendanaan ini adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan perusahaan. Adapun kegiatan
arus kas masuknya atau cash inflow-nya yaitu setoran modal pemilik. Misalnya setoran modal awal ataupun tambahan setoran modal oleh pemilik. Kemudian utang bank. Nah, ketika ada utang bank baru, maka itu masuk ke arus kas masuk pada aktivitas pendanaan. Kemudian misalnya ada lagi penerbitan saham maupun obligasi. Nah, adapun kegiatan pada arus kas keluarnya atau yang sifatnya mengurangi atau cash outflow-nya pada aktivitas pendanaan, yang pertama ada kejadian prive. Prive yang secara tunai ya, prive berupa uang dan tunai, bukan prive barang dagang. Prive berupa uang dan tunai. Kemudian pelunasan utang kepada bank. Nah ini, tadi kalau pelunasan utang kepada supplier kan masuk ke aktivitas operasi ya. Kalau pelunasan utang kepada bank masuk ke aktivitas pendanaan. Kemudian ada lagi yaitu kegiatan pembayaran kepada pemegang saham atau obligasi. Nah ini masuk ke aktivitas pendanaan. Nah mari kita teruskan menganalisis aktivitas pendanaan pada salon Wulan. Nah ini kita cari aktivitasnya. Nah ini ada nih modal awal sebesar 160.000, kemudian prive sebesar 2.000. Tidak ada utang bank, berarti hanya cukup ini saja pada aktivitas pendanaan. Selanjutnya kita lanjutkan, tadi sudah ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, lanjut ke arus kas dari aktivitas pendanaan, ada dua ya. Pada tanggal 1 itu ada investasi modal sebesar 160.000, kemudian pada tanggal 31 ada prive sebesar 2.000. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, arus kas dari aktivitas pendanaan jumlahnya adalah 158.000. Setelah itu kita jumlahkan dari ketiga kegiatan arus kas ini, maka terjadi kenaikan arus kas bersih pada salon Wulan sebesar 74.200. Perhatikan guys, ini 74.200 ya. Kamu amati apakah ini benar atau salah. Cara mengeceknya adalah sebagai berikut. Nah, lihat kas, hasil akhir dari kas. Nah, sama ya dengan yang tadi, berarti kalian menyusun laporan arus kasnya sudah betul. Karena hasil akhir dari laporan arus kas harus sama pada hasil akhir di persamaan dasar akuntansi ini. Oke guys. Guys, kita tepuk accounting dulu yuk. Accounting. Guys, laporan keuangan arus kas ini memiliki berbagai manfaat bagi perusahaan barang maupun jasa. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga bermanfaat bagi banyak pihak yang membutuhkan informasi dari laporan tersebut, seperti dari para investor, kreditor, maupun pihak-pihak lain. Adapun manfaat dari laporan arus kas, yang pertama yaitu informasi dalam laporan keuangan arus kas itu dapat memberikan informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, dari informasi laporan keuangan arus kas dapat dilihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. Kemudian manfaat laporan arus kas yang ketiga yaitu dengan adanya data mengenai dana masuk dan keluar atau kas masuk dan keluar, maka laba bersih dapat diketahui sehingga keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur dengan jelas. Seperti itu ya guys, sangat mudah ya membuat laporan arus kas. Guys, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Tolong pastikan tulisan subscribe kalian berwarna abu-abu ya. Jangan lupa like and share juga. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.